Hai, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang ragam motif hias ya, yang ada di produk kerajinan bahan lunak. Kita lihat dulu artinya motif itu sendiri ya, apa artinya, yaitu perwujudan dan tanggapan aktif manusia dalam menggunakan sistem pengetahuannya yang dia ketahui dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya, motif itu merupakan bentuk dasar penciptaan ornamen dan corak pokok yang diperoleh melalui stilasi dari hasil representasi alam sekitar. Secara keilmuan arti dari tiga kata itu. Lalu ragam hias, itu istilah kerennya itu ornamen. Di sana apa ragam hias itu merupakan visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni yang tujuannya untuk menghias, itu saja ya. Lalu menghias itu sendiri artinya adalah mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan. Jadi permukaan itu menjadi terisi lagi gitu. Di ragam hias itu ada yang namanya pola, ada dua pola, pola simetris dan asimetris. Pola simetris itu fokus di tengah, kesannya formal, beraturan, dan statis ya. Lalu yang asimetris itu beraturan tetapi bervariasi ya, ada keteraturannya, tidak formal tetapi lebih dinamis, kalau saya bilang fleksibel. Lalu bagaimana teknik menggambar ragam hias di permukaan kerajinan itu? Ada 3 teknik stilasi ya, kemudian teknik deformasi, lalu teknik distorsi. Itu bisa dibaca di materinya nanti ya, silakan dibaca. Lalu kita akan mengenal beberapa motif ragam hias. Tentunya ada banyak sekali, tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Ragam hias flora ini contohnya ya, berasal objeknya itu dari tumbuhan, jelas. Ragam hias fauna, nah itu dari binatang objeknya. Lalu ragam hias figuratif di sini diartikan manusia sebagai objeknya. Yang lainnya adalah motif realis. Nah, ini meniru bentuk yang nyata dari alam ya. Kemudian motif geometris itu terukur ya, bisa dibuat dengan menggunakan alat ukur ya, bentuknya teratur ya, segi 4, segi 3, bulat dan sebagainya ya. Lalu yang tak kalah menarik adalah motif dekorasi. Itu kreatif itu ya, bagus sekali itu ya, datar tetapi sangat kontras, mencolok di mata ya. Tidak menampilkan kesan ruang, jarak, jauh, dekat, gelap, terang, tapi menarik untuk dilihat. Satu lagi adalah motif abstrak. Ini tidak jelas objek bentuknya, tetapi bentuknya sangat klasik, sangat bagus kalau dinikmati. Oke, kita akan mengenal juga teknik pembuatan produk kerajinan ini ya, khusus di pembentukan. Nah, di sini ada beberapa cara dalam pembentukan. Ada teknik coil ya, dengan tangan dipijit-pijit kemudian dibentuk, memang tidak simetris tetapi bisa menghasilkan karya yang bagus. Yang kedua adalah membentuk dengan teknik putar. Nah, ini ada alat putarnya di bawah bahan, kemudian bahan diputar lalu dibentuk dengan tangan sedemikian rupa, jadi hasil karyanya menjadi simetris. Kemudian membentuk dengan cetakan, ada 2 jenis,
cetakan yang berulang dan cetakan yang sekali, ya, sekali pakai berulang-ulang. Itu contohnya di pabrik bisa menghasilkan banyak barang. Sedikit kita membahas tentang tahapan pembuatan keramik di sini dari awal, ya, dari pengolahan bahan itu bagaimana, ya, mempersiapkannya dari tanah, kemudian dijadikan bahan yang siap untuk dibentuk, ya. Ada prosesnya di situ. Silakan dibaca di materi. Kemudian tahap pembentukan, nah itu kita bagaimana membuat bahan menjadi model yang kita kehendaki. Itu teknik-tekniknya juga sudah kita sampaikan tadi. Lalu tahap pengeringan itu maksudnya untuk menghilangkan kadar airnya, ya. Setelah pengeringan kemudian tahap pembakaran. Ini fungsinya untuk memperkuat, ya, membuat bahannya menjadi padat, keras dan kuat, ya. Suhunya itu disesuaikan dengan karakter bahannya. Tahap terakhir adalah pengglasiran. Ini adalah melindungi keramik, memperkuat struktur dan memperindah tampilannya, ya. Caranya dicelupkan, disemprot, dituang atau dioleskan dengan kuas, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa nanti kita di kuis.